Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Seperti biasa setelah wazifah jamaah kita melakukan kajian singkat, meneruskan kajian kita pada minggu yang lalu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babun fi wahdatil khilafati fi tariqati tijaniyati wa khususiyati zurriyati syekh At-Tijani wa wahdatil aqidati wa wahdatil tijahi nahwa syekh wa zurriyati. Bab tentang satunya khilafah dalam tariqah Tijaniyah dan kekhususiaan, keistimewaan para keturunan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dan satunya akidah dan satunya tawajjuh pada Syekh Ahmad Tijani dan para cucunya. Satu ittijah, satu penghadapan. Jadi yang kita hadap, yang kita tuju, bertawajuh hanya kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani dan para cucunya. Wal jadir bidzikir na'ruju ala dzikril khilafati fi tariqati tijaniyah. Dan yang layak untuk disebutkan adalah kita akan naik dalam untuk menyebutkan tentang khilafah dalam tariqah Tijaniyah, khilafah atau kepemimpinan dalam tariqah Tijaniyah. Kama annahu la yakhfa ala ahli dirayah wal ma'rifah bi annahu la yajuzu ta'addudul khilafah fi tariqah. Sebagaimana bahwa tidak samar atas ahli ilmu dan ahli ma'rifat bahwasanya dalam tariqah tidak boleh terjadi ta'addud khilafah, terjadi berbilangnya khilafah. Ada dua khalifah umum umpamanya, itu harus satu. Bal khalifatuha wahid tulal abadi. Tetapi khalifah dalam sebuah tariqah, khalifah amnya ya, itu satu ya, tulal abad, selama-lamanya khalifahnya itu adalah satu. Fa inna dzalika ma'lumun bidarurati 'inda akabiri ashabi syekh al-mutaqaddimin minhum wal mutaakhirin. Karena sesungguhnya hal itu sudah maklum di kalangan para pembesar dari ashab Syekh Ahmad Tijani, baik yang dulu ataupun yang sekarang, para ashab, para pembesar, para senior, orang-orang besar dari murid Syekh Ahmad Tijani, baik yang dahulu yang langsung mengambil dari Syekh Ahmad Tijani ataupun yang setelahnya, setelah mereka sampai sekarang ini orang-orang besar, itu sudah mengetahui hal itu semua. Wa annal khilafata la takhruju min dzurriyyati Syekh Sayyidi Ahmad bin Ahmad Tijani radhiyallahu an, dan bahwa khilafah tersebut tidak keluar dari keturunan Syekh Sayyidi Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu an. Jadi yang menjadi khalifah am itu memang harus dari keturunan Syekh Ahmad Tijani. Tidak akan keluar dari keturunan Syekh Ahmad Tijani. Li'anna kamalahum fitri wa mau'udun bihi. Alasannya diantaranya kenapa kok mereka para cucu Syekh Ahmad Tijani yang menjadi khalifah dalam tariqah Tijaniyah, karena kesempurnaan mereka fitrah. Mereka sudah kesempurnaan mereka itu sudah fitriyun, fitrah, dan sudah dijanjikan. Kesempurnaan mereka sudah dijanjikan. Wa luminat lahumul ma'rifah billah, dan mereka telah dijamin ma'rifat. Mereka telah dijamin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi semua keturunan Syekh Ahmad Tijani telah dijamin ma'rifat oleh Rasulullah. Ya. Setelah mereka balik, mereka akan sampai pada maqam ma'rifat. Kama wa annani ra'aitu bi khatti thiqat min ashab Syekh fi ijazat katsiratin wa tarajum wa bayanat wa ghairi dzalik. Sebagaimana bahwa aku, kata beliau penulis kitab ini, Syarif Muhammad Tahir As-Sudani, telah melihat dengan tulisan tangan orang-orang thiqah, orang-orang yang dipercaya dari para ashab Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dalam ijazah, dalam banyak ijazah, banyak biografi, banyak keterangan-keterangan dan lain-lain, tusyiru ila anna sanada auladi Syekh min jaddihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, memberikan isyarat, keterangan-keterangan tersebut, ijazah-ijazah tersebut memberikan isyarat bahwa sanadnya para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an itu langsung dari kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Jadi sanadnya cucu Syekh itu mereka langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kakek mereka. Wa annani aydan indama ajazani Sayyidil Khalifah At-Tayyib bin Sayyidi Alal. Beliau juga menceritakan, Syekh Muhammad Tahir ini As-Sudani menceritakan, aku juga ketika Sayyidi Khalifah, ketika beliau berada pada masa Khalifah At-Tayyib bin Sayyidi Alal, ketika itu yang menjadi Khalifah Am. Sekarang kan yang menjadi Khalifah Am Sayyidi Ali Bal-Arabi. Ketika penulis kitab ini Syed Muhammad Tahir masih hidup, khalifah ketika itu adalah Sayyidi Tayyib, khalifah amnya Sayyidi Tayyib bin Sayyidi Alal. Beliau pernah diberi ijazah oleh khalifah Sayyidi Tayyib bin Sayyidi Alal fi asya' katsira, dalam banyak hal. Ijazah ini, ijazah itu. La nata'arad li dzikrha wa tafsiliha, tidak perlu kami paparkan, sebutkan perincian ijazah-ijazah apa saja, kata beliau. Intinya beliau telah peroleh ijazah dari Khalifah At-Tayyib bin Sayyidi Alal itu. Qala li, ketika memberi ijazah, Khalifah Sayyidi At-Tayyib bin Sayyidi Alal itu mengatakan kepadaku, kata beliau, ajastuka fiha biduni wasitah. Aku ijazahkan kamu dalam semua zikir-zikir ini semuanya tanpa perantara, kata beliau, kata Sayyidi Tayyib bin Sayyidi Alal. Wa kana khadimuhu Abdul Aziz waqifan. Dan ketika itu beliau Sayyidi Tayyib ini khalifah itu bersama salah seorang pelayannya, khadimnya sedang berdiri di situ, di dekatnya. Faqultu lahu, kemudian aku bertanya kepada khadimnya, tidak paham ini kan Sayyidi Muhammad bin Tahir, apa maksudnya ijazah tanpa perantara ini, maksudnya gimana? Aku bertanya, ya Sayyidi, ma ma'ana biduni wasitah ya Sayyidi. Wahai tuanku, bertanya kepada pelayannya, apa maksud arti daripada tanpa perantara itu? Faqala lil Abdul Aziz bin Tihar, kemudian saudara Abdul Aziz itu khadimnya berkata kepadaku dengan sedikit agak nada keras gitu, berkata, ma'naha minhu ila jaddihi wasayyidu tabassam. Artinya dari beliau khalifah Sayyidi Tayyib langsung ke kakeknya tanpa ada perantara. Itu yang dimaksud dengan perantara. Jadi beliau langsung dapat sanad ijazah langsung dari kakeknya. Kata pembantunya itu. Wasayyid, kemudian Sayyid Khalifah At-Tayyib ketika mendengar ucapan pembantunya cuman tabassama, tersenyum saja dia. Tersenyum. Faqultu lahu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kata pengarang kitab ini Syed Muhammad Tahir, aku pun berkata alhamdulillahirabbil alamin. Faqabbaltu yadahu syarifah wa qultu lahu qabiltu ya sayyidi. Lalu aku mencium tangan mulianya, tangan khalifah itu dicium oleh Syed Muhammad Tahir bin Yusuf, dan seraya berkata, aku terima ijazahnya wahai tuanku. Jadi ketika Syed Tayyib ini bin Sayyidi Alal khalifah ketika itu memberi ijazah, beliau mengatakan biduni wasifah, tanpa perantara. Ini isyarat bahwa para cucu Syekh Ahmad Tijani ijazahnya sanadnya langsung kepada Rasulullah tanpa perantara.
Cuman terkadang sebagian mereka memberikan ijazah dengan sanad fulan itu hanya sekedar untuk sanad saja. Pada hakikatnya mereka semua langsung sanadnya pada Rasulullah. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa annahum yusyarikuna an-nas fi jami'i ma indahum minal maratib. Bagaimana tidak bahwa mereka semua para cucu Syekh Ahmad Tijani menyertai manusia dalam semua yang dimiliki oleh manusia dari martabat-martabat. Semua martabat yang dimiliki oleh manusia, para cucu Syekh Ahmad Tijani juga memperoleh martabat itu. Wa yaziduna alaihim, tapi mereka para cucu Syekh memiliki kelebihan atas orang lain, atas manusia lain di martabatil katsmiyah, dengan martabat katsmiyah, martabat al-katam yang tersembunyi, allati la yusyarikuhum fiha, yang tidak ada seorang pun menyertainya. Makam katmiyah ini khusus untuk Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dan juga para cucunya. Fima taqaddam annahu qad inkashafatil haqiqah, apa yang telah lalu bahwa telah tersingkap kebenarannya, hakikatnya. Fa innal aqidah al-munjiyah as-sahihah allati man ittaba'aha faqad asaba fi aqidatihi hiya al-ittija' al-wahid nahwa sayyid Syekh Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Sesungguhnya akidah yang menyelamatkan dan yang benar dalam tariqah Tijaniyah, yang barang siapa mengikuti akidah tersebut maka dia telah benar dalam akidahnya, akidah dalam tariqah yaitu ittija'ul wahid, mengarahkan dengan satu arah, satu tujuan, hanya kepada Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi fokusnya, tujuannya, tawasulnya, wasilahnya hanya kepada Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dan para cucunya al-akabir, orang-orang besar, al-akhyar yang baik. Wahya wahdatul aqidah wal wasilah was suluk, dan itulah yang disebut dengan satunya akidah, satunya wasilah, dan satunya suluk. Suluknya hanya kepada Syekh Ahmad Tijani dan para cucunya. Wal ghaya min ghairi tafarruqin, dan satu tujuan tanpa terpecah belah. Wahya aqidatu ashabi Syekh radhiyallahu anhum al-mutaqaddimin, itulah akidah para ashab Syekh, para murid Syekh radhiyallahu anhu wa anhum, yang dahulu, para murid Syekh yang dahulu, para yang langsung ngambil dari beliau, akidahnya seperti itu. Wal ma'khuda min dalailil mahabbah, yang diambil dari tanda-tanda kecintaan dan pasrah kepada sang guru Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa batuha bil barahin, dan mereka menetapkan akidah itu dengan bukti-bukti, dengan tidak hanya omongan tapi dipraktekkan, dibuktikan langsung.